Halo sahabat-sahabat pinner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar hari ini? Ya, semoga selalu sehat. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara saya yang menjalankan. Ya, semoga diberikan kekuatan, kesehatan menjalani. Ya, amin amin. Nah, ada beberapa informasi, termasuk saya ingin melihat kolom komentar ya di video saya, teman-teman. Ya, dari berita media online sambil kita menunggu 2 hari ini semakin dekat hari P-Day ya. Saya coba mencari dulu berita apakah ada yang terbaru selain yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Jelang P-Day harga koin Pi $54. Ini semalam saya ini dari mana ini ya? Oh iya, sama yang saya bahas ini semalam ini. Kok bisa ya selalu informasinya tuh sejalan ya? Ini berita, ini media ini juga memberitakan juga. Jelang P-Day 2024 harga koin Pinator tembus $54 dan Bitcoin 1,13 M. Ya. Harga koin Pinator melonjak tajam hari P 14 Maret. Harga Pinator yang berstatus IOU di CoinMarketCap menembus $54 per hari ini, Selasa 12 Maret. Ya, itu selain Pinator, mata uang kripto pertama di dunia ini, BTC juga mengalami kenaikan harga yang tajam. Pada perdagangan hari ini di beberapa bursa termasuk bursa lokal Indonesia masih menunjukkan kenaikan. Bitcoin bahkan sudah tembus angka 1,130 juta. BNB 8 juta, Solana 2,3 juta, dan Tether berada pada harga 15.000 ya. Sama ya teman-teman ya. Nah ini ini saya mau bahas ini. Ini 2 cara mencairkan Pinator barter atau jual saat open mainnet ya. Ini. Nah ini ya teman-teman ya. Jakarta Berita Bulukumba.com, mata uang digital Pi Network telah membuat dunia kripto bersemangat. Setidaknya 40 juta orang dari seluruh dunia telah menjadi anggota Pi, menambang koin Pi. Hanya dengan menggunakan gadget seperti ponsel genggam, maka masyarakat sudah dapat melakukan penambangan. Hasil penambangan ini dapat dijadikan aset berharga di masa datang atau tergantung perkembangan core team. Pi Network diketahui didirikan oleh 2 alumni Dr. PhD Stanford Universitas, dikepalai oleh Dr. Nicholas Kokalis. Berkat pemikiran dan ide cemerlang sang profesor, maka mata uang digital Pi dipercaya akan bernilai tinggi. Bagi pengguna atau biasa disebut pioner yang telah menambang Bitcoin, maka hasilnya sudah dapat menghasilkan uang. Pertama, pada masa sebelum mainnet dapat ditukar dengan produk barang atas kesepakatan. Biasanya koin Pi dijadikan alat pembayaran pada toko yang memasang logo atau tulisan Pi with P.
cukup mencapai akad jumlah Pi dikeluarkan untuk mendapatkan barang dari penjual atau toko. Tak ada nilai atau harga standar, tergantung kesepakatan antara pioneer pembeli dan pioneer penjual. Ya, ini sebelum open mainnet ya. Namun sebagai patokan beberapa komunitas, mereka menggunakan nilai GCV sebesar 314.159. Cara kedua menghasilkan uang saat open mainnet ketika koin Pi dapat ditukar dengan uang fiat atau kripto lain. Ya, ini. Pada masa open mainnet, koin Pi akan diperdagangkan di bursa kripto sehingga memudahkan pioneer menjual aset. Adapun jadwal open mainnet menurut core team akan dirilis tahun 2024 jika memenuhi syarat kuota QC dan migrasi maupun utilitas. Nah, itu ya teman-teman, dua cara yang bisa dilakukan ya untuk mencairkan Pi. Dan bagaimana dengan sistem pencairan yang ada di luar seperti PayPal ya, itu belum ada diatur sebenarnya, walaupun ada juga channel-channel yang membahas ya. Tetapi intinya teman-teman adalah ketika sudah open mainnet, kita melihat bagaimana apa yang akan terjadi. Teman-teman tidak usah khawatir kalau sudah punya koin biasa saja bisa tersedia untuk minimal USDT, apalagi Picoin yang seheboh dan seviral ini teman-teman. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan bagaimana. Yang sekarang menjadi kendala adalah mereka yang belum QC ya, kemudian itu yang menjadi permasalahan utama saat ini ya, hanya itu menurut saya, dan juga yang bermigrasi. Tetapi saya yakin Nicholas akan bisa menyelesaikan semua itu sampai kepada mungkin setelah open mainnet baru kita harus menghadapi atau melewati itu, ya kan? Nah, jadi itu teman-teman yang saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dua cara untuk melakukan pencairan. Yang sekarang itu bisa dengan barter, dan yang kedua nantinya adalah menukar di bursa kripto ketika sudah tersedia ya. Selain itu, apapun yang Anda lakukan selain dua hal ini, itu perlu dipikirkan ya. Kalau misalnya gimana kalau saya jual Bank Dema, itu tergantung kesepakatan ya, tergantung kesepakatan, dan mungkin juga tidak akan terdeteksi ya. Misalnya ada yang ingin menjualnya dengan uang fiat, tapi saya nggak ngerti apakah itu tetap bisa dideteksi ya. Mungkin terdeteksi dari histori kalau Anda menulis di histori transaksi Anda. Tapi kalau misalnya melakukan kesepakatan di luar itu dengan nomor, lalu hanya mengirimkan koin, ya itu tidak terdeteksi. Tapi selama di deskripsi transfer Anda ada tertulis, maka itu akan terdeteksi, ya kan? Itu logikanya. Nah, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Selamat sukses. Salam satu hati bagi para pionir Indonesia.